Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan pemateri yang pertama yaitu Purtul Uyun Dwi, dan yang kedua saya sendiri. Selanjutnya Sri Indah Purwati, dan pemateri yang terakhir yaitu Latifah. Untuk tidak menyita banyak waktu, mari kita mulai pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian Z-score. Z-score adalah skor standar berupa jarak skor suatu nilai dari main kelompoknya dapat berupa nilai atau dalam satuan SD. SD adalah standar deviasi. Nah, tadi ada kata-kata mean. Mean di sini merupakan rata-rata kelompok atau average, nilai rata-rata seperti itu. Nah, Z-score dari rata-rata itu dapat berupa nilai atau dalam satuan SD, standar deviasi, atau biasanya kalian kenal dengan simpangan baku. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus Z-score. Namun sebelumnya, saya akan memberitahukan tentang kurva distribusi normal. Berikut adalah gambar kurva distribusi normal. Adapun kriteria dalam kurva distribusi normal yaitu yang pertama, kurva berbentuk lonceng. Dan yang nomor 2, rata-rata sama dengan 0 atau meon sama dengan 0. Dan yang ketiga, sigma sama dengan 1 atau standar deviasi sama dengan 1. Nah, data yang kita miliki tidak semuanya memenuhi kriteria dalam standar distribusi normal. Jadi, kita harus mengubahnya menggunakan rumus Z-score. Z-score adalah angka yang menunjukkan jumlah standar deviasi dari suatu nilai X yang berada di atas atau di bawah nilai rata-rata. Rumus Z-score adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. X nilai suatu data, mu sama dengan rata-rata populasi, sigma sama dengan standar deviasi populasi. Berikut adalah gambaran usually value atau nilai yang wajar. Nilai yang wajar itu terdapat di min 2, min 1, 0, 1, sampai 2. Ini termasuk ke dalam nilai yang wajar. Dan nilai yang tidak wajar atau usually value itu terdapat pada min 2 sampai min 3 dan seterusnya, dan 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikut adalah tabel Z-score. Tabel Z-score didesain hanya digunakan pada standar distribusi normal yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Kedua, masing-masing nilai di dalam tabel merupakan area kumulatif dari arah sebelah kiri sampai dengan sumbu vertikal suatu Z. Jadi, nilai di dalam tabel merupakan area kumulatif dari arah sebelah kiri sampai dengan sumbu vertikal suatu Z. Jadi, nilai yang di sini merupakan nilai yang ada di dalam area tabel Z-score. Dan yang ketiga, kita harus membedakan definisi Z dan area. Z-score adalah jarak di sepanjang sumbu horizontal dari standar deviasi normal ditunjukkan oleh angka di kolom paling kiri dan paling atas. Nah, jadi kolom yang di paling kiri dan yang paling atas merupakan jarak atau Z-score. Sedangkan pada tabel Z-score, area adalah suatu wilayah di bawah kurva, ditunjukkan oleh nilai yang berada pada badan tabel. Jadi, ini merupakan area atau suatu wilayah di bawah kurva. Dan yang keempat, kolom paling kiri pada tabel menunjukkan angka nilai Z sampai dengan 1 digit di belakang. 1 digit di belakang koma, sedangkan garis paling atas pada tabel menunjukkan digit kedua di belakang koma. Seperti contoh, misalkan
nilai z-score dari suatu data yaitu 1,48. Jadi kita mencarinya seperti ini. Kita mencari 1,4 terlebih dahulu, 1,4 dan mencari 0,08. 0,08. Lalu kita tarik 1,4, menarik vertikal, dan 0,08. Jadi hasil dari nilai z-score 1,48 yakni 0,4306. Baik, untuk contoh soalnya yaitu jika diketahui sebaran nilai statistik dari 1000 mahasiswa UTM dalam 3 tahun terakhir berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80 dan simpangan baku atau standar deviasinya 10, maka hitunglah 1. Peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 65. Diketahui X sama dengan 65 atau data. Yang kedua, mu atau rata-rata sama dengan 80 dan sigma sama dengan 10 atau standar deviasi sama dengan 10. Jawabannya Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma atau per sigma sama dengan 65 dikurangi 80 dibagi 10 sama dengan hasilnya minus 1,5. Jadi Z sama dengan Z-score sama dengan 1,5, maka hasil dari 1,5 yang ada di dalam sama dengan 0,06681 sesuai pada prosedur yang ada di tabel. Berhubung saya tidak ngeprint yang minus, jadi sama teman-teman bisa dicari sendiri yang minus. Intinya kalau misalkan 1,12 itu nyarinya gini, 1,1 lalu 0,2 lalu ditarik. Nah, jadi hasilnya ini seperti itu. Berhubung ini minus dan saya tidak mempunyai, jadi sama teman-teman bisa dicek. Jadi 1,5 z-score dari min 1,5 yakni sama dengan 0,06681. Jadi jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih kecil dari 65 sama dengan 0,06681 dikali jumlah semua siswa yakni 1000 sama dengan 67 mahasiswa. Jadi siswa yang mendapat nilai lebih kecil dari 65 dari 1000 siswa yakni 67 mahasiswa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni single sample t-statistik atau yang biasa disebut dengan one sample t-test. Pengertian dari one sample t-test yakni prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Syarat uji one sample adalah merupakan data kuantitatif dan juga memenuhi asumsi berdistribusi normal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Latifah. Contoh kasus pada single sample t-statistik yaitu seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata per hari jumlah kunjungan pasien adalah 20 orang. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kemudian diambil sampel random sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. Dan yang ditanyakan yaitu jumlah rata-rata kunjungannya. HO sama dengan 20, HA sama dengan 20. Dan rumus dari single sample t-statistik yaitu T sama dengan X bar dikurangi U dibagi S per dibagi N. X barnya yaitu rata-rata sampel
yaitu 23 orang. Dan IU-nya itu yaitu populasi atau penelitian terdahulu, yaitu 20. Dan S-nya itu adalah standar deviasi, yaitu 6 orang. Dan N-nya itu yaitu jumlah atau banyaknya sampel, yaitu 20. Maka perhitungannya yaitu T sama dengan 23 dikurangi 20 dibagi 6 per 20 sama dengan 3 dibagi 1,341. Maka hasilnya yaitu T sama dengan 2,24. Maka nilai P pada tabel kurang dari 0,025, yang berarti kurang dari nilai A atau 0,05, maka HO dapat ditolak. Maka secara statistik pada perbedaan yang sinatif antara kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Seperti itulah contoh kasus dan rumus dari single simple statistik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.